anda bahwasanya nenek moyang kita beragama apa belajar. Nah, untuk nenek kita, bapa kita beragama apa suka belajar. Di antaranya agama Islam eh, atau agama Hindu, satu lagi agama Buddha. Maka kita pakailah jawab mengenai masalah agama untuk nenek moyang kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah, Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Alhamdulillah masih kita belajar secara online lagi walaupun kita tak boleh ngaji secara onsite. Mudah-mudahan kita boleh onsite nanti. Mudah-mudahan pakatlah kita berdoa kepada Allah SWT menjauhkan daripada wabak COVID-19 atau corona ini. Dan kerana kita tengok sekarang tak ada nak turun lagi, sedikit kali kawasan kita masih duk naik lagi belajar. Alhamdulillah, minggu dulu kita ngaji mengenai dan politik di kawasan Asia Tenggara. Apabila kita kecek mengenai masalah agama, ada agama masuk agama Islam ni masuk pada kawasan kita ni pada abad 3 Hijriah. Baik pelajar, pada abad 3 Hijriah Islam sudah bertapak di kawasan Asia Tenggara. Walaupun berbagai pendapat bahawasanya masuk di kawasan Malaka atau masuk di kawasan Aceh, atau katanya masuk di kawasan pendapat itu bagi masing-masing pendapat bahawasanya katanya Islam itu bertapak di mana berawal. Tapi yang penting dalam ahli sejarah yang mengatakan ramai-ramai atau bagi kaum jamhur pendapat bagi ahli sejarah katanya yang pertama sekali masuk Islam adalah Aceh Darussalam atau di Indonesia atau di Rat Aceh sekarang atau di Cangwat Aceh Darussalam hai pelajar. Barulah di siapa di kawasan kita hai pelajar. Maka titik di situlah di kawasan kita maka bersebarlah kawasan Asia Tenggara. Berbagai-bagai negara termasuk di Cambodia, Laos, Filipin, Vietnam sekalipun itu bagi titik itulah maka bersebarlah agama Islam di kawasan Nusantara atau bagi Asia Tenggara belajar. Alhamdulillah, apabila kita kecek mengenai masalah politik belajar, politik ini tak sunyi daripada cara tadbir atau bagi cara bagi nak bukan borihan kan bukan bukan masalah negara pada masa dulu. Kenapa? Kerana apabila nak ada negara pasti kena ada rakyat belajar. Rakyat ni lah apabila ada negara pasti kena ada rakyat dalam itu, maka rakyat itulah yang bagi cara penduduk bagi cara nak hidup pada masa tu maka pemerintah duduk di atas orang duduk kan borihan, orang duduk cara borihan ini kena mengenai masalah rakyat yang pertama sekali. Kenapa? Kerana rakyat inilah sebagai nak memajukan negara atau memundurkan negara pada masa tu belajar. Dan juga pada masa ni ia berkaitan dengan pada hati juga belajar. Maka alhamdulillah minggu dulu kita kecek mengenai masalah mengenai politik di kawasan Asia Tenggara. Maka kita kecek masalah tu duduk dalam kawasan Asia Tenggara ni. Asia Tenggara masuk dalam kawasan-kawasan yang bernamanya Nusantara. Nusantara kita kecek kita bahas berapa kali maksudnya Nusantara artinya negara di antara laut belajar. Nusa artinya tanah. Nusa artinya tanah dan juga antara. Nusa antara. Nusa tara. Nusa artinya tanah dan juga tara artinya di antara. Di antara. Maka capo gimari tanah yang berduduk di antara pulau atau di antara laut belajar. Alhamdulillah minggu yang ke-8 kita duk belajar lagi mengenai sejarah madah tarikh dan kita ngaji mengenai jodoh. Yang paling besar adalah mengenai kegemilangan umat Islam di kawasan Asia Tenggara belajar. Maka hari ini kita minggu yang ke-8 kita ngaji mengenai masalah di bidang pelajaran pelajaran atau ilmu pengetahuan di kawasan Asia Tenggara atau di kawasan Nusantara belajar. Apabila kita kecek masuk mengenai masalah belajar baik atau ilmu pengetahuan baik dan kita nak ingat bahawasanya agama untuk nenek kita adalah agama Hindu. Agama Hindu. Maka tak lain tak bukan tok nenek kita ia kena belajar mengenai bahasa-bahasa atau mengenai ilmu-ilmu akidah baik mengenai masalah Hindu belajar.
apabila selepas daripada tok nenek moyang kita tukar daripada agama Hindu pergi kepada agama Islam, maka panggil mempelajari panggil ilmu pengetahuan diri pun ada perubahan. Dan kenapa? Kerana ia sesuai dengan agama menganuti ilmu-ilmu pada masa tu. Ilmu ini ada dua bahagian. Yang pertamanya ilmu wahyu atau ilmu nakliyah. Ilmu nakliyah artinya ilmu yang turun daripada Allah SWT sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad. Maka ilmu yang kedua adalah ilmu akliyah. Ilmu akliyah ni artinya ilmu yang berpakar akal. Dan sepertinya ilmu panggil perhitungan. Dan perhitungan kanisat baik biasa baik dan ilmu-ilmu kedokteran baik tu panggil ilmu yang kena pakai akal sesuai dengan zaman ke zaman pelajar. Alhamdulillah. Dan apabila kita kecek mengenai masalah pembelajaran atau ilmu pengetahuan pada masa Nusantara atau masa dulu, maka tak sunyi daripada beragama Islam. Kenapa? Kerana kita ingat boleh bahawasanya tok nenek kita beragama Islam sebelumnya agama Islam, tok nenek kita menganuti bahawasanya agama Hindu. Dan selepas daripada bertukar menganuti agama daripada Hindu kepada agama Islam, maka kita ingat titik yang pertama sekali agama Islam yang mengajar kita belajar mengenai masalah akidah, mengenai masalah pegangan kita kepada Allah SWT belajar. Alhamdulillah. Dan saya kasihi mengenai masalah Nusantara atau kuasa mau kita dipanggil tanah Melayu atau tanah Jawi. Dan apabila sebut atau tanah Melayu atau tanah Jawi, kata pakai tulisan bahasa Jawi belajar. Okey, kita tengok sejarah tok nenek kita dulu pakainya bahasa Sanskerta atau Sanskrit belajar. Kenapa? Kerana ia sesuai dengan agama belajar. Apabila selepas daripada agama Islam masuk, maka huruf-huruf Arab maka masuk turut dengan agama belajar. Kenapa? Kerana maka kita tengok Nusantara beragama Islam, maka panggil tulisan Jawi sudah masuk dalam kuasa kita. Tapi kita ingat molek bahasanya tulisan Jawi itu berasal daripada kita ambil daripada bahasa tulisan Hijaiyah, bahasa Arab, panggil tulisan Arab belajar. Marilah menjadikan bahasa Melayu Jawi belajar. Kerana apabila kita kecek mengenai masalah tu maka panggil ilmu tradisi dan ilmu tradisional di kawasan tempat tu masih ada. Dan kerana kita contoh ilmu tempat sepertinya ilmu yang pakai tok nujum sepertinya itu panggil ilmu tempat belajar. Maka saya ada video untuk kita nak tambah wawasan mengenai masalah ilmu pengetahuan di kawasan Asia Tenggara. Maka kita pakat tengok. Islam dan bahasa Arab seperti sekeping mata uang yang tidak terpisahkan. Bahasa Arab memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Islam. Pengaruh bahasa Arab di berbagai negeri terlihat seiring dengan meluasnya ajaran Islam. Kami dari Museum Islam Samudra Pasai sangat mendukung ekspedisi Al-Quran melalui islamtoday.id. Philip K. Hitti dalam History of the Arab mengatakan, pada abad pertengahan, selama ratusan tahun, bahasa Arab merupakan bahasa ilmu pengetahuan, budaya, dan pemikiran progresif di seluruh dunia yang beradab. Selama berabad-abad, banyak karya filsafat,
kedokteran, sejarah, astronomi, geografi yang ditulis dalam bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa lain. Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa alfabet Arab atau huruf-huruf hijaiyah merupakan sistem yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Misalnya dalam bahasa Persia, Afghanistan, Urdu, sejumlah bahasa Turki, dan Melayu. Penyebaran agama Islam di Asia Tenggara mengakibatkan terjadinya persentuhan bahasa antara bahasa Arab dan bahasa Melayu, dan mengakibatkan lahirnya tata aksara atau abjad Jawi. Abjad Jawi atau Yawi di daerah Patani, Gundil di Jawa, di samping Pegon, dan Jau di daerah Aceh adalah abjad Arab yang dipakai untuk menuliskan bahasa Melayu. Tambahan atau modifikasi beberapa huruf terjadi untuk mengakomodasi bunyi yang tidak ada dalam bahasa Arab, misalnya fonem O. Karena bahasa Arab memang tidak mengenal vokal O dan hanya dikenal vokal A, I, dan U. Dari sisi konsonan juga adanya penyesuaian seperti C, P, Eng, N, G, dan V. Bukti tertulis adanya unsur-unsur bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Melayu adalah dengan ditemukan batu nisan seorang ratu bergelar Malikah Danir di Menyetujoh, Perak Timur, Aceh Utara, dan juga nisan di Matangkuli, Aceh Utara. Bunyi yang memuat Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-5. Komplek makam ini sendiri ya, dikenal kalau di kajian arkeologi dikenal dengan prasasti Minyak-Tujuh, merujuk kepada nama daerah tempat gampung tempat prasasti ini sendiri. Minyak-Tujuh itu nama gampungnya sendiri ya. Yang paling terkenal itu dia karena ada salah satu nisan itu dia diukir dengan aksara Sumatera kuno ya. Perkembangan dari aksara Palawa ya. Aksara Sumatera kuno menggunakan bahasa Melayu kuno, dan salah satu nisannya juga menggunakan aksara Arab dan menggunakan bahasa Arab. Ustaz Taqiyuddin Muhammad sendiri dari peneliti kisah, dan dia menyebutkan bahwa ini memuat epitaf Al-Malikah Al-Mu'azzamah Danir. Ya, kalau Danir ini sendiri adalah anak daripada Sultan Al-Malik Al-Zahir, berdasarkan inskripsi ini juga ada. Al-Malikah Al-Mu'azzamah binti Sultan Al-Malik Al-Zahir bin Raja Khan bin Raja Kedah. Tengku Taqiyuddin Muhammad, pakar epigrafi dari Aceh, menyimpulkan, model kaligrafi pada nisan ini dengan tulisan Melayu kuno pada nisan Ratu Danir di Menyetujoh dapat diperhatikan suatu kedekatan yang memberitahukan adanya keterpengaruhan model kaligrafi Arab itu dengan tulisan Melayu kuno. Pertama sekali unsur Jawi digunakan dalam pemahatan tarik wafat pada batu nisan. Penanggalan dengan kata-kata angka Jawi telah ditemukan pada beberapa batu nisan dalam abad ke-15. Ini adalah batu nisan milik seorang tokoh bernama Idapun yang pada bagian penarikan ataupun penanggalan beliau disebutkan dalam tulisan Arab Jawi. Tulisannya adalah zaman Sultan Abdullah, yang mana Sultan Abdullah bin Mahmud meninggal pada tanggal 2 Sya'ban tahun 914 Hijriah. Penggunaan kata-kata angka Jawi pada batu nisan teramati semakin meningkat pada penghujung abad ke-16 Masehi di Aceh Darussalam. Tengku Ibrahim Alfian dalam bukunya Kronika Pasai menyatakan bahwa bahasa Melayu yang berkembang di Kerajaan Samudra Pasai
1250 sampai 1524 Masehi dinamakan dengan bahasa Jawi oleh ulama besar Hamzah Fansuri dan Syekh Abdur Rauf As-Sinkili. Penggunaan bahasa Melayu yang telah melalui proses islamisasi terus berkembang, tidak hanya menjadi bahasa pergaulan atau lingua franca, tetapi juga untuk penulisan kitab, korespondensi penulisan kitab, hingga pengajaran Islam. Ketika sebuah naskah ditulis, baik itu atas permintaan sultan, kemudian juga persembahan seorang ulama kepada sultan, dan juga dibentuk kritis oleh si ulama ini untuk menyelesaikan satu permasalahan. Kitab-kitab tersebut kemudian diperintahkan untuk disalin dan disebarluaskan. Misalnya, kita ambil contoh dalam kitab Siratal Mustaqim. Ar-Niri menyebutkan di mukadimah dan masyhurkanlah kitab ini ke seluruh negeri muslim. Artinya memang disuruh sebarkan kitab ini. Ada kitab misalnya juga dalam tradisi para ulama di Aceh. Maka kita temukan istilah wakatibuhu wa sahibuhu. Penulisnya adalah siapa? Fulan, wa sahibuhu, pemiliknya juga siapa? Sebutkan. Jadi memang disebutkan di kolofon naskah itu secara detail bahwa misalnya kitab Siratal Mustaqim, wakatibuhu Lebay Muda Indrapuri, wa sahibuhu Tuku Mat Kedapang. A.H. Jones dalam penerjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu, sebuah renungan, mengatakan bahwa pada tahun 1600, huruf Arab Jawi merupakan satu-satunya huruf yang digunakan untuk menulis dalam bahasa Melayu. Tarjuman Al-Mustafid yang merupakan saduran terbuka dari tafsir Jalalain karya Abdur Al-Rauf Al-Sinkili 1615 sampai 1693 dan kitab Al-Aqaid Al-Nasafiyah karya Najm Al-Din Al-Nasafi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Aceh di tahun 1590 merupakan dua dari sekian banyak kitab yang ditulis dalam bahasa Melayu. Munculnya tafsir Al-Baidawi yang masyhur juga menandakan pentingnya bahasa Melayu di Indonesia. Terjemahan pertama Al-Quran dengan tafsirnya ke dalam bahasa Melayu adalah tafsir Al-Baidawi yang masyhur, menandai kebangkitan rasionalisme dan intelektualisme yang sebelumnya tidak berlaku di Kepulauan Melayu Indonesia. Pakar epigrafi Tengku Taqiyuddin Muhammad menegaskan bahwa sejalan dengan perkembangan penyiaran Islam di Asia Tenggara, bahasa Jawi kemudian dengan sendirinya menjadi bahasa berbagai bangsa di kawasan. Sebagaimana Islam telah diterima dan berkembang secara menakjubkan di Asia Tenggara dalam abad-abad ke-15 dan 16 Masehi, maka begitu pula pada gilirannya dengan bahasa Jawi yang meraup wilayah-wilayah baru yang luas di Pulau Borneo, Bugis, sampai dengan Sulu di timur. Sebagaimana Islam, para penutur Jawi pun tersebar mulai di Aceh Barat sampai dengan Sulu di timur kawasan, bahkan ke seberang Samudra Hindia ke Madagaskar. Dalam kala itulah, abad ke-15 dan ke-16 Masehi, ia menjadi lingua franca, bahasa penghubung masyarakat-masyarakat di Asia Tenggara. Sebutkan ilmu yang bersyirik kepada kemelayuan. 3 perkara.